Oke, kembali lagi bersama saya Paul Sedi, dan sekarang saya mau jawabin pertanyaan kalian tentang Papua ke saya kemarin. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama dari Veriski Aprilian. Tempat-tempat wisata di Papua selain di Raja Ampat apa saja kah? Ada Teluk Cendrawasih di Nabire, dan di situ kalian bisa ketemu sama wild shark. Kalian bisa cek di Google itu. Dan di Biak ada Goa Jepang, dan peninggalan-peninggalan perang dunia kedua itu ada di sana. Terus ada Lembah Baliem di Wamena, dan di Jayapura juga ada Danau Sentani. Keren itu, kalian harus ke sana. Pertanyaan berikutnya dari pertanyaan berikutnya dari M Hilmi. Harga tiket pesawat Surabaya Papua berapa? Ya tergantung kau beli yang kelas biasa atau yang luar biasa. Yang VIP ya kalian bisa cek lah di Google, kan ada. Dan berikutnya pertanyaan dari Ki Nuralfi Anugrah. Selama ini orang-orang Papua kan selalu dipertanyakan kefasihannya dalam berbahasa Indonesia. Daerah pedalamannya ya mungkin masih ada yang memakai bahasa daerah terus, dan bahasa Indonesianya masih perlu dipelajarin lagi. Kota seluruh Papua itu semuanya sudah fasih bahasa Indonesia. Begitu. Berikutnya dari Salman Harun. Asal usul dinamakan Papua. Sebenarnya panjang sih asal usulnya, kau bisa cari di Google. Berikutnya dari Ramadhani Devi Trapi. Kenapa orang Papua gahar-gahar dan garang sampai orang luar Papua takut jika ingin bertanya? Walah, ya mungkin menurut kalian lihat muka kita garang-garang, tapi ya sebenarnya enggak kok. Kalau mau nanya aja, kita itu orang baik. Mungkin sebagian orang melihat kita gahar, tapi sebagian orang melihat kita biasa aja. Ya pendapat orang berbeda-beda sih. Berikutnya pertanyaan dari Siem ya. YouTuber dari Papua siapa aja? YouTuber yang dari Papua yang terkenal dan banyak subscribernya yang saya tahu cuman Epen Cupen dan gua. Oke, lanjut. Berikutnya dari Edo Riki Pranata. Apa kuliner favorit khas Papua? Papeda, paling mantap sudah itu. Berikutnya dari Rizky Agung Prasetyo. Apa syarat masuk Freeport? Syaratnya ya, lo harus punya tiket pesawat, habis itu ke bandara, habis ke bandara naik pesawat ke Timika. Freeport kan ada di Timika. Habis itu masuk deh, kalian buka pintunya, udah masuk Freeport. Jadi gampang. enggak ya, syarat masuk Freeport lu kuliah dulu lah, habis itu lu cek aja syaratnya di Google. Berikutnya dari Rizky Nur. Abang, kalau sedang perang suku kita harus apa? Soalnya adik takut nih abang. Kalau lagi perang suku lu ikutan aja, dijamin pulang dengan nama aja. Berikutnya dari Rino Novaldianto. Apakah orang Papua keturunan Afrika? Kayaknya sih enggak ya. Are they have right to say N-word? N-word? Do you mean nigga? Man nigga. Sepertinya sih kalau orang Papua yang bilang niga sih biasa aja ya. Soalnya niga kan itu sering dipakai oleh orang Afro Amerika. Lanjut. Wah, pertanyaan berikut ini sangat sulit. Ini dari Fatsra Ananda. Kita harus berpikir keras nih. Kenapa orang Papua tinggal di Papua? Ya karena dia punya rumah di sana. Lanjut. Berikutnya dari Abdul Majid Batubara. Di Papua ada kulit putih kah? Wah, banyak. Di Papua itu seluruh suku ada, seluruh suku di Indonesia. Dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, pokoknya seluruh lah, semuanya hampir ada di sana. Berikutnya dari Aif Syaifullah. Kak, kenapa harga makanan dan minuman di sana lebih mahal? Begini ya, soalnya biaya pengirimannya dari Pulau Jawa ke Papua itu menggunakan pesawat.
atau kapal, dan itu perjalanannya tidak dekat, makanya itu yang bikin mahal biaya pengiriman. Berikutnya dari Fajar Agus Herdiana, Bang, di daerah Papua pada bisa bahasa Sunda enggak, Bang? Kumaha ada, Mang? Nami Abdi Paul Sedi alias Ujang Kasep. Kenalkan nenggeli Sunda ke Abdi. Yoi. Lanjut. Dari Miko Panggayo. Kenapa Paul tidak pakai koteka? Begini, koteka kan baju adat, bro. Ya nggak mungkin gue pakai. Dan jujur, gue belum pernah pakai koteka sih. Lanjut. Berikutnya dari Bayu Prasetyo. Apa di Papua ada tukang tambal ban? Oh, nggak ada lah. Di sana kalau bannya bocor, kita tiup sendiri. Terus lubangnya kita tempel pakai nasi. Buat itu. Lanjut. Berikutnya dari Aldi Syad Bagus Wikto. Pembangunan kota di sana merata. Ya kalau dibilang merata sih, masih belum merata sih. Cuman di Jayapura itu udah cukup kayak kota besar seperti di Semarang, Jakarta, begitulah. Cuman saya inginnya sih pemerintah daerah di sana bisa membangun kota-kotanya ya seperti di Jayapura yang sudah ada bioskop dan mall banyak. Ya mungkin di setiap daerah seperti Nabire, Merauke dan lain-lain bisa terurus oleh pemerintah daerahnya. Oke. Berikutnya dari adik Miftahul Farid, orang dari negara Papua Nugini belanja di Papua. Kalau di perbatasannya sih setahu saya mereka memang ke perbatasan Indonesia di Jayapura, atau tidak perbatasan di Papua Nugini dan Indonesia di Merauke. Mereka belanjanya di Papua. Oke, lanjut. Dari Desra Osborne, apa di Papua ada warnet kakak? Pasti ada, karena gue juga dulu kerja tugasnya di warnet kok. Lanjut. Berikutnya dari Rasyad Resnanda, Bang, perbatasan antara Papua Nugini kayak apa? Kayak gini. Oke, lanjut. Berikutnya dari Reinhard, ciri-ciri orang ganteng di Papua gimana, Pak C? Ya seperti yang kalian sudah lihat ini ciri-cirinya. Yoi. Lanjut. Berikutnya dari Jafar Atoyar, apa alasan untuk keluar dari Papua dan alasan kenapa nggak netap di Papua? Alasan untuk keluar ya karena gue mau lihat dunia yang luas ini, supaya tidak stuck di satu tempat saja, dan juga ingin mempelajari hal baru. Lanjut. Berikutnya dari Raka Kamandanu, kenapa jarang bikin video di Papua? Ya karena sekarang gue kuliah di Semarang ya, mau gimana lagi? Ya mungkin kalau liburan saya bisa syuting di sana lagi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Indra Surya Dewan Daru. Di Papua ada yang pasangan beda ras, misal orang Papua sama orang Cina. Sebenarnya banyak sih, cuman kau saja yang belum tahu. Kalau orang Papua sama orang Cina, ya mungkin ada temanmu yang bisa membantu saya untuk mewujudkannya. Saya siap. Oke, dari semua pertanyaan ini ada pertanyaan dari Dimas Santoso. Semua yang nanya parah sih menurut gua, karena yang mereka tahu Papua itu cuman hutan pedalaman. Yang sabar bro ya. Begini loh, kalau kalian masih bertanyakan tentang hal itu, kalian kurang piknik. Jadi kalau kalian punya duit banyak, cobalah sekali-sekali main ke sana, nggak usah takut lah. Dan juga ada pertanyaan dari Kakak Tanuari, kenapa orang kalau udah ke Papua susah move on? Nggak bisa deh pindah ke daerah lain, ada saja alasan untuk kembali. Wais, lihat orang yang udah tinggal di Papua aja ngomongnya kayak gitu, apalagi kalian yang belum pernah ke sana. Cobalah makanya sekali-sekali jalan ke sana, siapa tahu juga nggak bisa move on. Oke teman-teman, terima kasih sudah menanyakan semua pertanyaan yang kalian berikan kepada gua, dan saya minta maaf sekali lagi buat pertanyaan yang nggak dijawab. Buat kalian ya, share video ini ke teman-teman kalian biar mereka tambah pengetahuannya tentang Papua. Oke? And see you later. Hormat kakak.
alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta, cinta padamu.